mereka dalam 5 aksi terakhirnya tidak pernah bisa mendapatkan kemenangan. Kanan coba, bukan satu pelanggaran, dan satu pelanggaran tadi kita lihat. Bagaimana Fodai harus ditutup pergerakannya. Arturo Villasanti, pemain yang juga menjadi palang pintu bersama dengan Heri Ismanto dan juga Pancho Rotuno dan juga Edi Sibung. Bagaimana tubuh yang begitu tinggi dari Mariano Oscar. Sudah lakukan langsung mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dihalau satu serangan tadi. Kembali lagi para pemain dari Wamena mencoba melakukan tendangan. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi tim Persekapas Pasuruan. Coba tekanan kali ini. Bagaimana Asep Dayat dengan juga Andi Odang berusaha melakukan tekanan. Kembali lagi satu dorongan bola kali ini. Andi Odang masih dihalau tadi seorang Tarik Cawi. Ya, tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Kita di sini bagaimana Amaya menurunkan dua pemain yang berbeda usia. Kita lihat di sini Asep Dayat, pemain yang mempunyai pengalaman cukup baik dan juga sudah main ya, udah berkepala tiga, dan bagaimana diduetkan dengan Andi Odang yang punya kecepatan. Rendra, saya pikir di sini adalah suatu perimbangan yang cukup baik apabila mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan bebas Pancho Rotuno akan hasil dihalau. Kembali lagi kali ini coba tekanan-tekanan. Dan juga tempo permainan diterapkan oleh kedua tim di sore hari ini cukup cepat dan juga cukup ketat. Tempo permainan yang tentunya diharapkan bagi kita semua untuk bisa menyaksikan betapa serunya laga prestisius bagi Persekapas Pasuruan apabila mereka tetap. Kembali lagi Alexander Robinson, masih Alexander Robinson, direbut dia bola oleh Mariano Oscar. Inilah di Mariano Oscar, satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Robinson. Bagaimana duel para pemain asing terlihat kental sekali terjadi di Stadion R. Sudarsono di sore hari ini. Ya, sangat menarik memang kita bagaimana juga Robinson melakukan tarikan dengan tangan, sehingga juga inilah pelanggaran yang ditunjuk oleh wasit, dan inilah Robinson yang diharapkan dapat menggantikan juga peran Zarahan yang menjadi playmaker juga untuk Persekapas Pasuruan. Begitu tinggi, sudah mengarah satu tendangan dan terjadi gol bunuh diri di menit-menit awal babak pertama ini dari Pancho Rotuno, membuat tim Persiwa Wamena akhirnya unggul 1-0 atas Persekapas Pasuruan. Pancho Rotuno gagal menyelamatkan sundulannya masuk ke dalam gawang dari Roni Tri Prasnanto. Iya, sayang sekali Rendra, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha Pancho untuk membuang bola ke depan justru malah berbalik ke belakang. Kita lihat bagaimana dia berusaha untuk melakukan heading, menyelamatkan gawangnya. Kita lihat, ya di sini tidak ada komunikasi sama sekali dengan kiper. Kita lihat bagaimana kiper juga seharusnya mengatakan lepas untuk mendapat atau menangkap bola. Namun di sini kita miskomunikasi dan akhirnya bola masuk. Ya, satu blunder yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Dan lagi-lagi ini bicara soal komunikasi yang sangat-sangat miskin dalam koordinasi di lini belakang Persekapas Pasuruan. Sebuah hal yang satu serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persekapas masih tetap buntu, belum bisa menembus tembok-tembok dari Persiwa Wamena. meski dalam situasi tertinggal, kita melihat bagaimana anak-anak Pasuruan tidak begitu panik dengan situasi seperti ini, dan mereka tetap memiliki kepercayaan diri untuk terus berusaha untuk membuka serangan, merobek pertahanan Persiwa. Sudah lakukan kali ini sepak pojok mengarah satu sundulan yang begitu baik. Sayang sekali masih berada di sebelah kanan dari gawang Roni Tri. Dan tangan lambat bagaimana umpan atau juga sepak pojok dari Peter Rumaropen yang disambut dari tiang jauh. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Roni Tri. Agak sedikit mengherankan. Herman Rontini kali ini. Langsung saja kirim bola kepada Edi Fodai. Mariano satu tendangan. Mariano yang begitu keras masih berada di sektor sebelah kanan dari gawang Roni Tri Prasnanto. Ya, paling tidak kita melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri yang juga sangat bagus dimiliki oleh anak-anak Wamena dengan lebih pede melepaskan tendangan meski itu jauh dari luar kotak penalti. Kembali kali ini bola dikejar oleh para pemain dari Persikapas. Langsung umpan panjang maksudnya kepada Kasan Soleh.
Dan kali ini Alexander Robinson. Masih Alexander Robinson begitu cepat. Pergerakan dilakukan oleh Edgar Rolon. Kasan Soleh langsung menggiring bola ke dalam kotak penalti. Andi Odang yang dituju. Kembali kali Alexander Robinson. Satu peluang masih dapat kembali diamankan oleh Charles Wolf. Semakin agresif dan mulai menemukan irama permainan Persikapas Pasuruan di sore hari ini. Ya, bagaimana kita kerjasama yang cukup baik antara Alexander juga dengan Asep Gayat. Saya pikir di situ ada Kasan Soleh yang melakukan crossing ke tengah dan bola. Irfan Junaidi tadi yang menutup pergerakan dari Mariano Oscar. Kembali lagi tekanan coba dibangun. Edgar Rolon, masih Edgar Rolon meliuk-liuk dia di antara Edi Fodai dan juga Mariano. Ya, kita lihat bagaimana tadi berebutan bola dengan menggunakan tangan yang memang sangat dilarang. Kita lihat bagaimana ya Fodai mengganggu dengan tangan yang begitu panjang, Rendra. 5 di wilayah timur Liga Jarum Indonesia. Mariano Oscar, pemain yang sangat-sangat tampil luar biasa dan dialah pemain yang menjadi penentu kemenangan ketika Persiwa Wamena menaklukkan Persipura 1-0. Tutup pergerakan, melakukan counter attack. Landia kali ini coba satu tendangan keras mengarah ke dalam kotak penalti. Masih muda bagi penjaga gawang Charles Wolf yang dilakukan oleh Edi Sibung. Ya, kita memang syuting cukup keras namun dengan begitu gampangnya karena juga kiper tidak terlalu susah karena memang bola datang ke arah pelukan daripada kiper. Diberikan oleh wasit Emma Agus dan inilah peluang terbaik saya pikir dalam interval 25 menit ini untuk tuan rumah Persikapas Pasuruan. Apakah Panjo akan membayarkan dosanya? Ada dua nama di situ kita lihat, ada Panjo dan juga ada Alex Robinson. Panjo sudah lakukan dan sebuah gol yang spektakuler dilakukan oleh Francisco Panjo Rotuno untuk ibu saya dan juga untuk sebuah gol bunuh diri yang dia lakukan tadi. Bagaimana Panjo Rotuno membuat Sakera Mania menari-nari bersorak-sorai untuk membuat skor 1-1 di Stadion R Sudarsono Pogar Bangil Pasuruan. Sebuah penebusan dosa yang saya pikir luar biasa buat Panjo Rotuno. Kita melihat bagaimana eksekusi tendangan bebas yang dilepaskan begitu indah, melengkung dan berada di sudut siku gawang Charles Wolf. Ini dia sebuah pembayaran penebusan dosa yang indah saya pikir. Ya, saya sangat setuju Bung Hariman. Lunas tuntas sudah apa yang dilakukan tadi oleh Panco, telah melakukan gol bunuh diri dan sekarang dia sudah lakukan kali ini masih dapat diamankan dengan baik oleh seorang Ronnie Tri. Satu indikasi penting dengan masuknya Sandesea pada menit ke-30 di babak pertama ini adalah bahwa Wamena akan tampil jauh lebih agresif dengan menarik keluar tadi. Mariano Oscar kembali yang berada menjadi tumpuan dari penyerangan-penyerangan, bukan satu pelanggaran. Kembali lagi, satu teknik terlambat sepertinya memang harus dihadiahi satu kartu kuning kepada Mariano Oscar. Ya, kita lihat bagaimana di sini Mariano Oscar terpancing emosinya dengan melakukan tackle yang sangat keras ya. Dan ini wajar apabila dia diberikan kartu kuning karena juga kita lihat bagaimana dia melakukan tackle dengan kedua kaki sekaligus dan ini sangat berbahaya memang. Tentunya sangat berbahaya bagi Mariano Oscar yang sudah menerima kartu kuning. Begitu keras kita lihat bagaimana sapuan dari Mariano Oscar terhadap Irfan Junaidi. Ya, yang lambat. Dan saya pikir ini satu kerugian buat Persiwa. Menerus melakukan tekanan. Berhasil direbut kali ini. Sayang sekali bola tadi. Tarik Kawi. Masih tarik. Ada seorang pemain dari Persikapas Pasuruan yang masih tergeletak di lapangan meringis kesakitan. Akibat bertabrakan tadi dengan seorang Tarik Kawi. Nah dia Edi Sibung. Yang kita lihat memegangi kakinya. Dan yang lambat akan kita saksikan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, memang walaupun Tarik melakukan tackling yang cukup bersih menurut saya, namun memang ada satu kakinya tertinggal karena saking panjangnya nih Rendra, kita lihat mengenai kaki daripada Edi Sibung, inilah yang menyebabkan Edi cedera. Sibung satu bola yang sangat cepat dari Andi Odang, peluang dari Andi Odang melok bola dan hampir saja
Satu tendangan yang luar biasa dari Andi Odang masih dapat diamankan oleh Charles Wolf. Saya pikir kita melihat bagaimana ketenangan Andi Odang ketika dia lolos sendirian, masih bisa mencop bola, menyontek, mencoba menipu